Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiratnya, yang mana kita selalu mendapatkan begitu banyak nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat Islam dan nikmat kesehatan, juga nikmat masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, dan nikmat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan mendengarkan dan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar beberapa ayat mengenai satu kisah di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu isinya macam-macam. Ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, ada ancaman, ada hukum, ada perumpamaan atau ibarat, ada juga kisah di dalamnya. Sebagaimana pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, kita telah sama-sama merefresh kembali kisah Nabi Ibrahim. Kemudian kita juga sudah belajar kisah Nabi Musa. Nah, sekarang kita belajar kisah keluarga yang sebetulnya bukan nabi ya, tapi beliau diabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Jadi bukan surat Al-Imran, tapi namanya surat Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Jadi ini salah satu kisah keluarga yang luar biasa, sehingga Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, yaitu di surat yang ketiga ya. Jadi setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dilanjut dengan Ali Imran, yang mana isinya adalah kisah keluarga Imran. Jadi siapa keluarga Imran ini? Keluarga Imran ini adalah masih keturunan dari Nabiullah Sulaiman. Jadi itu masih anak cucu cicitnya Nabi Sulaiman. Memang cukup jauh dari Nabi Sulaiman ke keluarga Imran, tapi masih satu keturunan lah ke situ. Dari Nabi Sulaiman. Nah, keluarga Imran ini begitu istimewa karena memang Imran ini seorang kakek dari Nabi terakhir dari terahnya Bani Israel. Jadi keturunan Nabi itu dari sejak zamannya Nabi Ibrahim itu terbagi dua, yaitu keturunannya Ishak yang kita kenal dengan Bani Israel. Nah, terah terakhirnya ini adalah keluarga Imran, yang mana keluarga Imran ini punya cucu Nabi terakhir dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa dari keturunannya Ishak alaihissalam, terus terakhir berujung di dalam Nabi Isa, yaitu di dalam keluarga Imran ini. Sementara Rasulullah SAW berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, jadi bukan dari Nabi Isa. Jadi beda ranting, istilahnya seperti itu. Nah, keluarga Imran ini memang hidupnya di Palestina atau di Baitul Maqdis.
mereka mengabdikan dirinya untuk menjadi salah seorang pemelihara di Baitul Maqdis, di Masjid Baitul Maqdis itu. Hanya saja mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Jadi istilahnya sudah sepuh tapi juga belum dikaruniai anak, sehingga pada satu saat menurut kisah istrinya Imran ini yang bernama Hannah, menurut kisah dia melihat seekor induk burung sedang ngasih makan anaknya. Kan kalau burung kan anaknya mangap burungnya gitu kan, kasih masukin cacing mamahnya, masukin lagi. Dia melihat nyuapin, betul, lagi nyuapin. Sambil melihat burung, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku punya seorang anak, gitu, maka aku bernazar. Nah, jadi nazar ini adalah merupakan sebuah bentuk lain dari janji atau sumpah. Aku bersumpah, aku bernazar, kalau aku punya anak, aku akan abdikan anakku sepenuhnya untuk Baitul Maqdis. Nah, untuk Baitul Maqdis sepenuhnya akan aku serahkan untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis. Doa tersebut tidak diabadikan di dalam Al-Quran, itu di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-35, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, janin yang dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar itu dariku. Sungguh Engkau Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dia bernadar, ternyata Allah mengabulkan doanya. Begitu bernadar, Allah kabulkan doanya dan hamillah Imran ini. Belum lama hamil, suaminya meninggal. Dari Imran tadi itu suaminya meninggal, sehingga si istri Hannah ini ya hamil sendiri, sehingga tanpa ditemenin sama suaminya. Nah, istrinya Imran ini Hannah itu punya adik, cewek juga adiknya. Nah, adiknya Hannah ini adalah merupakan istrinya Nabi Zakaria. Jadi Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya adik, ya kan? Adiknya Hannah ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Ya, jadi iparnya gitu. Nah, kemudian setelah beberapa saat berlalu, lahirlah anaknya. Ini juga diabadikan dalam ayat selanjutnya, dalam surat Al-Imran juga ayat 36. Saya bacakan ayatnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at laisa dzakarul kal untha wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Allah, kok lahirnya anak perempuan? Oh, gitu. Karena secara tradisi mereka yang mengabdi di Baitul Maqdis untuk ya menjadi imam di situ kan, masjid itu menjadi mengabdi di masjid lah, mengajar, belajar agama dan sebagainya, itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi tadinya Hannah ini atau istrinya Imran ini berharap anaknya laki-laki sehingga bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Tapi ternyata di ayat ini dikatakan, ya Allah, aku kok melahirkan perempuan gitu. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan tentu saja anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi lahir anak perempuan diberikan nama Maryam. Karena ini udah nggak punya bapak nih anak yatim Maryam ini, karena udah meninggal Imrannya.
Kemudian atas waktu tuh berebutan tuh, karena memang sudah dinadarkan. Wah ini unik nih katanya, perempuan tapi mau diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Siapa nih yang mau pelihara? Karena kan nggak punya bapak, kasihan gitu kan, anak yatim. Akhirnya diundi itu. Jadi ada undian tuh di ayat ke-44. Kalau kita loncat sebentar, diundi di ayat 44 diceritakan, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Jadi diundi menggunakan pena. Siapa nih yang akan merawat ini? Di antara pemuka-pemuka agama yang ada di Baitul Maqdis tersebut, yang salah satunya adalah Nabi Zakaria. Undi siapa nih yang akan melihara Maryam? Nah, jadi pakai pena diundi, pena dimasukkan ke gelas gitu kan, ke tempat. Kemudian ya entah begini-gini kali siapa yang keluar gitu. Tapi yang keluar Zakaria lagi. Akhirnya ya diputuskanlah Nabi Zakaria yang memang merupakan pamannya sendiri yang mengasuh dan membesarkan Maryam alaihissalam. Jadi Maryam alaihissalam ini berada di bawah bimbingannya Nabi Zakaria, pamannya sendiri, betul. Nah kemudian setelah di bawah bimbingannya Zakaria, pada suatu saat Nabi Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam. Jadi mihrab itu adalah kayak semacam musola. Kalau kita kan mungkin di rumah punya musola ya, tempat sholat. Masuk ke mihrabnya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, kok di situ banyak makanan enak. Ada buah-buahan, ada makanan enak ya. Ini lagi nggak musim nih gitu. Ibaratnya ya kayak di Palestina gitu kan. Ibaratnya Palestina kan misalnya itu gurun pasir gitu kan, tandus dan sebagainya. Kok ada mangga gitu kan, ada duren misalnya gitu. Ada anggur, ada jeruk, dari mana ini? Di sini kan nggak musim dan nggak ada pohon di sini. Dari mana? Nabi Zakaria tanya kepada Maryam, ini dari mana kamu dapat ini? Maryam menjawab, ada dikisahkan juga di sini. Nah, ini dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi ya entah bagaimana caranya, mungkin dikirim oleh malaikat dari surga makanannya gitu kan setiap saat. Karena Maryam ini begitu seorang wanita yang sangat disucikan. Kan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Siangnya berpuasa, malamnya terus beribadah. Dia hanya keluar dari Baitul Maqdis hanya jika dia sedang haid. Dia sedang haid, dia keluar atau ada keperluan mendesak lain. Selain itu dia beribadah aja di situ, mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Karena dia seorang perempuan, ya dia nggak bisa ngajar orang karena dia sendiri aja, karena cuma satu-satunya perempuan yang mengabdi di situ, lainnya laki-laki semua. Nah, betapa kagetnya Zakaria setiap ini, nggak pernah keluar dari mihrab, ibadah di situ, kok makannya gimana kan gitu. Tapi begitu lihat kok banyak makanan di sini, nggak pernah kelaparan dia, selalu ada makanan yang enak-enak gitu loh istilahnya. Nah setelah mendengar jawaban itu, Nabi Zakaria pun punya problem yang sama. Di antara Imran dan Zakaria alaihissalam ini punya problem yang sama-sama mandul gitu loh dua-duanya. Ya entah karena istrinya atau entah karena si suaminya ini. Nabi Zakaria juga sudah lama pengen punya anak, kok nggak punya anak saya. Gitu. Akhirnya karena mengetahui di mihrabnya itu doa-doanya dikabul dan sebagainya, diberikan makanan mungkin dari surga gitu kan. Disitulah berdoa juga Nabi Zakaria, pengen punya anak, dan dikabul juga doanya ya, di mihrab. Dia berdoa di mihrabnya Maryam alaihissalam, doa pengen punya anak, akhirnya dikabulkan. Datanglah malaikat Jibril dan mengatakan engkau akan punya anak yang kau beri nama Yahya. Nah, itu ada di surat Maryam malah. Jadi anaknya Nabi Zakaria adalah Yahya. Ini Maryam belum hamil, tapi Zakaria udah lahir. Makanya ini
Zakaria Yahya, setelah Yahya baru terakhir nabinya Isa dari keturunan Bani Israel. Habis. Setelah itu dari keturunan Ismail, ini dari keturunan Ishak, terus ujungnya adalah Zakaria, Yahya dan Isa. Nah, itu terakhir dari keturunan Bani Israel. Nah, ya, Nabi Yahya inilah nantinya yang kelak akan orang yang pertama kali akan membenarkan tentang kerasulan Isa alaihissalam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah Maryam beranjak dewasa, tiba-tiba Maryam didatangi oleh seorang laki-laki dalam bentuk manusia, seorang laki-laki. Dia kaget kan, siapa kamu? Nggak dikenal kok masuk ke mihrab tempat ibadahnya dia. Gitu. Kalau kamu orang yang bertakwa kepada Allah, takutlah. Karena Maryam takut kan, siapa tiba-tiba ada laki-laki, ada cowok nggak dikenal kok masuk ke sini gitu. Kemudian diberitahulah bahwa Maryam, engkau akan mengandung seorang anak. Nah, ini betapa kagetnya gitu kan Maryam mendengar berita ini. Kenapa? Karena dia belum pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Belum pernah disentuh. Tapi kenapa kok saya bisa nanti punya anak? Nggak mungkin, mana mungkin? Di sini jelaskan, ya itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam ayat berapa nih? Ayat 42, mulai ayat 40 ya. Itu dijelaskan ayat 45-nya, di ayat 45-nya saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki, bukan yubashshiroka karena dia perempuan, bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat bertanya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra yang namanya Al-Masih. Gelarnya Al-Masih yaitu Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi betapa kagetnya Maryam mendengar bahwa dia akan mempunyai seorang anak, padahal dia belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tapi ya kalau Allah sudah berkehendak, makanya di sini disebut kalimatim minhu. Jadi Isa itu disebut dengan kalimat Allah. Kenapa? Karena Isa diciptakan bukan melalui proses normal, ya kan? Tapi melalui proses kun, jadilah. Ya, makanya disebut dengan kalimati minhu, kalimat Allah, kalimat dari Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, ya tinggal kun. Walaupun Allah sendiri tidak membutuhkan kalimat kun, tapi ini hanya sebagai penggambaran bahwa proses ini proses yang luar biasa, yang boleh dibilang ya proses yang ajaib, yang nyeleneh. Dan kalimat Allah kemudian ditiupkan ruh, kayak disebut dengan kalimat Allah atau ruhullah. Nabi Isa juga gelar lainnya adalah ruhullah atau ruh Allah, karena diciptakan langsung dari ruh yang diciptakan oleh Allah tanpa melalui proses yang normal, tidak melalui pertemuan antara sperma dan sel telur, tiba-tiba hamil aja. Nah, seperti itu. Nah, Nabi Isa juga mendapat gelar yang disebut dengan Al-Masih. Ada yang tahu nggak apa mananya Al-Masih? Kenapa disebut Isa Al-Masih kan gitu? Ya kan, kenaikan Isa Al-Masih kan libur tuh tanggal merah. Nah, ya kan, ada yang tahu nggak kenapa disebut gelar Al-Masih?
Di dunia ini ada 2 orang yang punya gelar Al-Masih. Hah? Bukan. Ada 2 siapa? Selain Isa siapa lagi yang punya gelar Al-Masih? Ada yang tahu nggak? Dia itu Dajjal. Iya. Dajjal. Dajjal itu Al-Masihu Dajjal. Dajjal itu lagi Al-Masih juga. Jadi ada 2 Al-Masih. Yang satu Al-Masihnya aliran putih kan gitu, satu Al-Masih aliran hitam. Wah, ini nanti perang nih nanti di akhir zaman. Sama-sama Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diurapi. Yang diurapi. Nah, mungkin Pak Anies bisa menjelaskan ya, Pak Anies. Apa yang diurapi itu? Yang diberkati ya, itu diurapi atau diberkati. Atau dalam bahasa Indonesia adalah Al-Masih adalah menyentuh. Gitu kan? Semua yang disentuh oleh Nabi Isa itu sembuh atau hidup. Orang yang buta disentuh sama Nabi Isa bisa melihat. Tuh. Orang yang kena penyakit kusta disentuh sama Nabi Isa sembuh. Tuh. Sakti. Ya kan? Nah, orang mati disentuh sama Nabi Isa hidup. Ya semua tentu dengan izin Allah. Ada apa namanya lumpur, apa namanya lempung nggak orang kalau orang Jawa itu lempung apa namanya lumpur apa namanya pasir gitulah dibentuk di tanah liat dibentuk burung-burungan disentuh berubah jadi burung beneran terbang. Gitu. Gimana orang tidak menyangka jangan-jangan ini Allah kan gitu atau anak-anak Tuhan anak Allah minimalnya gitu karena memang begitu saktinya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang yang tadinya buta sejak lahir melihat kembali, bisa membuat orang yang sakit parah, ya kan, sembuh, bahkan bisa membuat makhluk hidup dari tanah liat, burung jadi hidup, bahkan dari kecilnya pun udah bisa berbicara begitu lahir. Di sini dijelaskan di ayat 46. Masih di surat Ali Imran, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sholihin. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaya. Ini masih digendong itu udah bisa ngomong, nggak bisa. Ya apalagi sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi setelah Nabi Isa ini lahir, ceritanya kemudian sedang disusui oleh ibunya Maryam, kemudian dibawa keluar dari Baitul Maqdis itu dicaci maki Maryam, kamu dasar pezina gitu. Bapakmu orang soleh, ibumu orang solihah, ya kan, pamanmu adalah seorang nabi, kok kamu berzina? Itu dituduh berzina, karena memang nggak mungkin orang punya anak kalau dia nggak berzina, pasti berzina ini, nggak mungkin nggak punya anak kan begitu, caci maki habis. Saya nggak berzina, alah apa buktinya, bohong, tanya aja anak saya. Gila apa? Masa saya nanya sama anak kecil ya gitu, anak bayi yang ngomong. Ada di Al-Quran yang dijelasin. Dia ngomong, saya adalah Rasulullah, Tuhan Allah. Seperti itu. Membenarkan bahwa ibunya ini masih perawan, suci. Dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang punya anak. Oh, orang pada kaget semua. Bayi kok bisa ngomong kan gitu, bisa menjelaskan. Sebab itu. Nggak tahu ada nggak di kitab Injil Pak Anies? Ini waktu kecil bisa ngomong. Ada ya? Berarti sama ya penjelasannya. Nah, itu sama berarti artinya antara apa namanya Al-Quran dan kitab Injil juga ada banyak persamaan ya, walaupun ada juga banyak perbedaan. Jadi bisa ngomong dari sejak kecil untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kelak nanti setelah dia dewasa, bukan anak haram seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, lagi-lagi orang Yahudi yang menjadi pangkal permasalahan karena mereka tidak percaya dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada Maryam dan anaknya Isa alaihissalam.
Nah, seperti itu. Jadi Al-Masih yang kedua itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu Al-Masih juga sama. Apa yang disentuh oleh Dajjal, ya orang mati bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan yang kering bisa hidup, hujan bisa turun. Apa yang dilakukan Dajjal tuh seperti Nabi Isa, masih dengan Al-Masih juga. Makanya di akhirat, di zaman akhir nanti menjelang kiamat, begitu banyak orang yang akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Makanya kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Makanya saya kalau malam Jumat baca di sholat Isya itu baca surat Al-Kahfi. Gitu. Alhamdulillah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Supaya apa? Supaya karena menurut Rasulullah dalam hadis supaya kita terlindung dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu begitu luar biasa, begitu sakti juga. Siapa yang nggak percaya coba? Kamu nggak percaya sama saya hidupkan ibu bapak kamu yang sudah mati di alam kubur, gitu. Dihidupkan bapaknya ibunya. Oh hidup kan? Saya ini Tuhan, kamu masih nggak percaya? Gitu loh. Akhirnya banyak yang pengikut Dajjal. Karena terbukti secara mata, secara langsung begitu sakti, begitu hebat, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, ya kan, bisa menumbuhkan pohon-pohon yang kering tadinya. Kemudian jadi hidup lagi, jadi subur lagi tanah, bisa mengalirkan air dan sebagainya. Siapa yang nggak percaya? Itu bentuknya orang kan? Nah itu bentuknya orang. Diriwayatkan seperti itu, Dajjal ya bentuknya orang. Makanya Dajjal kan nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi Dajjal itu waktu diturunkan ke bumi, ya dia bergerak dari satu kota dan kota lain terus keliling dunia untuk mengkafirkan orang-orang ini yang tadinya Islam, supaya kafir semuanya. Banyak yang, makanya hati-hati dengan fitnah Dajjal. Kata Rasulullah, jika engkau bertemu Dajjal, sebaiknya engkau lari menjauh. Jangan coba-coba mendekati Dajjal, jangan coba-coba menghadapinya, karena engkau pasti tidak akan kuat. Kenapa? Dajjal begitu hebat, begitu sakti, sehingga semua orang pasti percaya sama dia. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau bertemu Dajjal sebaiknya lari, menghindar, menjauh. Jangan coba-coba engkau hadapi dia, karena betapapun hebatnya engkau, udah pasti gecol, kata Pak Anto gitu kan, ketemu Dajjal gecol ya pasti. Nggak bisa. Kamu membukti apa? Kata Dajjal gitu. Orang mati dihidupkan. Ya semuanya dengan usapan itu hanya diusap. Orang buta bisa disembuhkan, orang sakit bisa disembuhkan. Apa bisa dilakukan oleh dia? Nah, ya macam-macam pokoknya. Mau apa? Yang penting apa? Syaratnya satu, kamu percaya saya ini Tuhan, katanya gitu. Kamu menyembah aku. Ya orang banyak lah, boro-boro Dajjal. Sekarang aja banyak orang yang aliran-aliran aneh gitu kan, yang mengaku Tuhan, ada aja yang ikut gitu. Ya kan kayak di Kuningan itu, dia mengaku Tuhan. Jadi dia punya ars sendiri, punya di dalam surga. Rumahnya itu adalah surga, dia bilang. Itu ada Tuhan di situ. Jadi dia punya bidadari. Bidadari itu kalau masuk ke ruangannya si raja itu harus telanjang bulat. Bayangkan, dan itu ada yang mau, bukan cuma 1-2, banyak yang mau. Yang diangkat sebagai bidadari. Ya udah ditangkap orangnya sekarang. Gitu, itu di Cirebon, di Kuningan. Ada kayak gitu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil, ada malaikat-malaikatnya. Ada strukturalnya lengkap gitu loh. Dan ada orang yang mau berperan ini sebagai malaikat Jibril, ya, kamu sebagai malaikat ini, ada seperti itu. Itu bisa dibayangkan kan. Itu aja orangnya nggak sakti loh, tapi ada yang mau, ada yang mengikut. Kalau Elia Eden misalnya, ya kan, ada yang ikut. Ya kan, ada juga Nabi siapa tuh yang di Bogor, ya kan, Musadek. Ada pengikutnya kan. Apalagi bayangkan Dajjal, yang dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Apa juga pasti orang banyak yang, wah bener nih, ini nih Tuhan nih, saya harus menyembah ini nih. Itu loh, gimana ya, mudah-mudahan kita terselamatkan dari fitnah Dajjal di akhir nanti. Mudah-mudahan kita nggak bertemu lah dengan Dajjal,
sehingga kita tidak mengikutinya. Nah, untuk itulah karena begitu hebatnya Dajjal, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menandingi dia, makanya Nabi Isa turun lagi. Gitu. Nah, dalam kisah ini kan, kalau di dalam kisah Injil Nabi Isa tuh disalib, dibunuh. Tapi dalam Al-Quran, wama qataluhu wama sholabuhu, dia tidak bunuh, Nabi Isa tidak juga disalib. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit keberapa nih? Ada yang ingat nggak? Karena peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Yahya, Nabi Isa bertemu di langit kedua kalau nggak salah. Bertemu dengan Nabi Isa. Masih ada Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Bagaimana ya? Allah alam, Allah yang tahu, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah menghendaki, apapun bisa terjadi. Jadi memang itu kenaikan Isa Al-Masih itu kenaikan Isa Al-Masih yang dalam tradisi Nasrani kata Kristen dia disalib, ya kan, dalam tradisi itu disalib, tapi dalam tradisi Islam, dalam informasi Al-Quran dia tidak disalib, tidak juga dibunuh, tapi naik ke langit kedua. Adapun yang dibunuh itu adalah namanya Yudas Iskariot yang wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa. Wah, ini Isa bunuh kali, padahal bukan sebetulnya. Nabi Isa yang asli udah. Tuh, jadi berkhianat, tadi Yudas Iskariot itu berkhianat ya. Kemudian dialah yang diserupakan wajahnya. Saya bukan Nabi Isa, wajahnya Nabi Isa gitu kan. Kayak film Mission Impossible gitu kan, pakai kedok. Dibuat topengnya kalau film Mission Impossible kan. Udah berubah wajahnya. Itu dari dulu udah ada. Jadi kalau saking saktinya si Dajjal ini tidak ada yang bisa mengalahkan, makanya Allah udah tahu Dajjal makin nanti begitu. Nah ini dari semua skenario Allah. Jadi nanti akan turun Dajjal, itu adalah merupakan ujian terberat bagi manusia. Itu Dajjal, ujian terberat di dunia. Yang hampir-hampir tidak ada satupun orang yang tidak mengikutinya, ujungnya seperti itu. Dan Allah sudah persiapkan Nabi Isa. Persiapkan nanti kalau Dajjal turun, ini lawannya udah disiapkan tandingannya. Tentu Nabi Isa turun dari zaman untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal tahu begitu ngeliat Nabi Isa, Nabi Isa. Langsung gecol kata Panto kan. Gemeter dia, waduh Nabi Isa nih. Nah, berani langsung lari dia tahu. Hah? Kenapa? Kalah tua. Gitu, kalah tua, kalah senior. Gemeter ya begitu lihat, tahu dia Dajjal itu bahwa itu Nabi Isa dan tahu itu orangnya akan ngebunuh dia, sehingga takut lari. Tapi kemanapun lari Nabi Isa udah nungguin di sana. Dia lari ke barat, udah ada Nabi Isa di situ. Ayo mau kemana lo? Gitu. Dia lari ke timur, ada lagi ya mau kemana? Udah nggak usah lari. Itu udah dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa di akhir zaman nanti. Jadi saat ini ya, menurut kisah-kisah ya, Dajjal sebetulnya sudah ada, sudah lahir, entah di mana gitu kan, entah masih kecil atau gimana, tinggal nunggu saatnya aja, udah nggak lama lagi akan muncul. Mudah-mudahan kita tidak merasakan peristiwa itulah. Jadi seperti itu kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebetulnya ada banyak hikmah ya dari sini yang bisa kita petik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu ditanya, saya lupa ayat keberapa itu, surat apa. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Yang kalau dalam bahasa lugas ya, dalam bahasa umum kita, Isa, kamu yakin menyampaikan ajaran yang benar tentang Injil kepada manusia? Emang kenapa ya Allah? Kenapa orang-orang menyembahmu bukan menyembahku? Kita bisa. Takut juga. Aku lebih tahu ya Allah, aku menyampaikan yang benar gitu. Allah nanya, nggak bisa. Padahal Allah Maha tahu pastilah gitu kan. Tapi tetap nanya, ada di dalam Al-Quran. Saya lupa, saya dokumentasinya ayat berapa surat apa ini. Allah tanya,
Kamu yakin kamu sudah menyampaikan ayat-ayat dalam Injil itu dengan benar kepada manusia? Kalau memang kamu benar menyampaikan, kenapa kok orang-orang menyembah kamu, bukan menyembah aku? Jangan-jangan kamu salah nih nyampein, suruh nyembah kamu, bukan nyembah aku, karena kamu sakti kan gitu. Betapa saktinya kan, bisa menghidupkan orang mati, segala macam. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan apa yang udah aku lakukan kan gitu. Nah, ada ditanya. Jadi Nabi Isa gemeter juga nanya gitu. Makanya yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi-nabi lain walaupun kecil punya kesalahan. Ya kan? Termasuk ya Nabi Isa tanya seperti itu kan, ditanya sama Allah ya gemeter juga gitu kan. Bener nggak kamu menyampaikan kepada umatmu tentang Tuhan itu, siapa Tuhanmu? Kenapa kok mereka menyembahmu bukan menyembahku? Gitu. Nah, karena ayat surat Al-Maidah tadi, ayat tadi itu Rasulullah memposisikan dirinya sebagai bashar. Makanya Rasulullah berkata, diabadikan dalam Al-Quran, ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya kan? Saya ini bashar, manusia biasa seperti kalian semua. Tapi bedanya aku menerima wahyu. Makanya Rasulullah nggak mau sesakti Nabi Isa, walaupun bisa kalau mau. Rasulullah bisa diusap hidup, ya kan, dari tanah liat jadi burung bisa Rasulullah. Kenapa enggak? Ya kan, orang buta melihat lagi. Kalau orang buta melihat lagi sih ada kisahnya itu, ada hadisnya. Jadi dalam peperangan matanya kesambar panah, bolong. Sahabat Rasulullah, aku pengen bisa melihat lagi. Udah, kamu terima aja, kamu sabar aja, supaya matamu nanti tidak di akhirat nanti tidak ditanyain. Karena semua anggota tubuh kita ditanya, untuk apa matamu digunakan? Kalau orang buta, paling tidak matanya tidak akan ditanya, kan udah nggak punya mata. Kalau orang bisa ngelihat, matanya ditanya nanti, matamu dilihat untuk ngelihat apa? Apa ngelihat? Nah, ya kan, ngelihat HP, ngelihat gambar joget-joget, apa gimana gitu. Itu semua ditanggung jawabnya loh, gitu loh, ditanya. Kata Rasulullah, kamu udah mendingan itu aja supaya matamu nanti nggak ditanya di akhirat, ngurang-ngurangin pertanyaan kan gitu. Tidak ya Rasulullah, saya pengen ngelihat. Saya karena perang kemarin itu saya buta, gitu. Saya pengen ngelihat kembali. Saya nggak bisa kalau gelap-gelapan ini, sengsara hidup saya. Ya udah kata Nabi. Gitu. Jadi doain sama Nabi. Semua lagi bisa ngelihat gitu. Artinya Rasulullah bisa melakukan semua yang dilakukan oleh Nabi Isa atau nabi-nabi lain bisa. Bahkan Rasulullah pernah menangkap setan yang mengganggu, pernah dicekik, ditangkap oleh Rasulullah. Tadinya mau dipajang di alun-alun Madinah, mau diikat, tapi nggak jadi. Kenapa? Rasulullah ingat. Wah, ingat doanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang mana sebelumku belum pernah ada yang bisa, dan setelahku tidak akan pernah ada yang bisa. Dengan mendengar doa itu Rasulullah nggak jadi memajang. Kenapa? Karena dia akan menyamai Nabi Sulaiman nanti. Kalau dia menyamai Nabi Sulaiman, artinya doa Nabi Sulaiman nggak terkabul dong, nah gitu loh. Ya kan ujungnya kan ke situ. Jadi menghormati Nabi Sulaiman bukannya nggak bisa. Rasulullah bisa melakukan semua, tapi wah ingat, nanti saya menyaingi Nabi Sulaiman, enggak. Dia senior saya gitu kan, kayak ada Pak Tatang kan, nggak ada ya. Kakak saya kan gitu, kakak saya senior, nah, gitu loh. Menghormati, bukannya nggak bisa, Rasulullah bisa melakukan semuanya. Tapi karena menghormati, beliau tidak mau melakukan itu. Gitu. Karena kalau melakukan itu nanti, wah Nabi Sulaiman dilangkahi sama dia, nggak mau Rasulullah. Akhirnya nggak jadi itu, dipajang setan sampai diikat di alun Madinah, dipajang. Nanti orang ngeliat, oh setan tuh kayak gitu bentuknya, gitu orang lihat. Jadi pajangan, jadi tontonan, tapi nggak jadi. Ya, seperti itu. Jadi hikmahnya adalah Rasulullah belajar dari sini. Jadi ini merupakan pelajaran untuk Rasulullah juga. Kisah ini bukan sembarang kisah gitu. Bahwa Rasulullah harus menampilkan dirinya seperti manusia biasa, yang tiap hari makan, ya kan, yang punya istri lebih dari satu,
ya kan, yang kalau dilemparin orang bisa berdarah juga kan di Taif. Masuk ke Taif dilemparin batu ya berdarah Rasulullah karena dilemparan batu. Nah kalau mau malaikat gunung kan udah, ya Rasulullah gimana mau ditimpakan gunung ke penduduk Taif? Jangan, gitu kan. Ya kan sangat manusiawi gitu. Rasulullah menampakkan dirinya sangat manusiawi. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan untuk dia disembah sebagai Tuhan itu nggak ada, hampir nggak ada lah boleh dibilang. Bahkan tidak boleh ada orang menggambar fotonya, menggambar wajahnya dalam rangka itu sebetulnya. Jangan sampai nanti Rasulullah disembah, dikultuskan, terlalu dikultuskan, akhirnya disembah. Bukan apa-apa, nanti di akhirnya tanya, kamu bener nggak berdakwah? Ya kan? Kamu menyuruh orang-orang umatmu itu menyembah aku apa menyembahmu? Nah tanya kayak Nabi Isa kan jangan sampai gitu. Nggak mau Rasulullah gitu. Nabi Isa tanya kan gemeter juga. Ya kan? Karena tetap Allah bertanya walaupun Allah Maha tahu. Allah tetap bertanya supaya orang-orang semua malaikat menjadi saksi. Wah ini benar menyampaikan. Walaupun Allah Maha tahu sebetulnya. Tapi Allah tetap akan menanyakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hambanya. Makanya Rasulullah belajar dari kisah-kisah para nabi ini mencontoh supaya wah saya jangan sampai seperti itu. Kalau saya seperti itu nanti saya disembah gitu. Sehingga di akhir hayatnya Rasulullah di khutbah terakhir, khutbah wada, khutbah perpisahan itu berkata, saya yakin kalian tidak akan menjadi orang musyrik. Saya yakin kalian akan menyembah Allah. Yang tapi saya khawatirkan adalah kalian terkena penyakit wahan, kan gitu. Apa itu wahan? Nah, itu adalah cinta dunia dan takut mati. Itu yang memang terjadi sampai sekarang. Umat Rasulullah, ya kan banyak yang taat, banyak yang ya, hampir tidak ada yang menyembah patung itu kan. Ya. Minimalnya Islam KTP lah minimalnya kan kita percaya minimalnya Allah itu Tuhan minimal itu makanya. Tapi yang terjadi adalah ya itu wahan tadi. Ya, terlalu cinta kepada dunia daripada takut mati. Takut mati, mati kok takut gitu ya. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak percaya bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Kenapa tidak percaya? Ya, mungkin dia nggak pede ya, dosanya banyak kan gitu, amalnya masih sedikit. Tapi kalau orang-orang jamaah kita insya Allah yang rajin ke masjid setiap hari sih harusnya nggak boleh takut mati. Ya kan, mati mah enak, alhamdulillah. Ya waktu Rasulullah ditanya, Muhammad, kamu mau umurmu panjang atau mau saya cabut? Nah semua Nabi kita tanya dulu kalau mau dicabut nyawanya, nanya dulu, izin dulu. Boleh nggak saya cabut nyawamu? Atau kamu mau hidup terus? Apa jawab Rasulullah? Ila rafiqil a'la. Aku mau bertemu dengan Allah di tempat yang tinggi kan gitu. Ya udah cabut. Karena Rasulullah nggak mau ngeyel-ngeyelan. Balik lagi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ngeyel, mau dicabut nyawanya nggak mau. Dia bilang masa iya, ya kan? Ada kekasih membunuh kekasihnya kan gitu. Allah kan kekasih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, kan Khalilullah. Nabi Ibrahim bertanya kan kekasih Allah. Masa iya kekasih membunuh kekasihnya kan gitu. Tega bener kan gitu. Malaikat bingung bilang gitu kan, dia lapor. Ya Allah gimana nih Nabi Ibrahim nggak mau dicabut nyawanya. Bilang, masa iya sang kekasih, seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Nah, akhirnya balik lagi, oh iya benar ya. Udah saya mau mati deh gitu. Cabut nyawanya. Kenapa? Supaya bertemu dengan Allah. Nah, gitu. Jadi itulah penyakit umat Islam yang melanda adalah penyakit uwahan. Terlalu cinta kepada dunia, fokus hidupnya itu sebagian besar untuk dunia. Sementara dia takut mati. Makanya di bulan Ramadan ini kita diajarkan supaya kita agak mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Ya kan? Makan aja yang makan dan minum aja yang mestinya halal menjadi haram. Berhubungan suami istri yang tadinya halal menjadi haram di siang hari. Dan itu adalah mengajarkan kita supaya kita tidak terlalu cinta dunia. Karena makanan dan minuman serta berhubungan suami istri adalah merupakan hal yang paling mendasar dari kecintaan kita terhadap dunia. Nah, kalau kita bisa menahan makan dan minum, bisa menahan untuk tidak berhubungan dengan istri di siang hari, artinya kita dilatih untuk tidak terlalu mencintai dunia.
diharapkan setelah Ramadan ini ya kan, kita bisa lebih menahan hasrat duniawi kita dibandingkan sebelum-sebelumnya lah. Artinya oleh-oleh dari Ramadan ini adalah di bulan-bulan 11 bulan yang akan datang, insya Allah kita bisa lebih menahan hasrat kita, mengendalikan nafsu kita untuk tidak terlalu serakah gitu loh dengan dunia, dan untuk supaya kita tidak terlalu takut mati. Ya, orang takut mati wajar ya, manusiawi gitu kan. Tapi kalau terlalu takut, ntar mati ya itu tidak wajar. Kenapa? Karena mereka yang melakukan ibadah puasa dengan baik, insya Allah akan di akhir Ramadan akan menjadi seorang yang bersih dari dosa. Dan harusnya orang bersih dari dosa, ngapain takut mati kan? Mati enak, masuk surga. Apalagi model Ramadan ini, kalau ada yang mati ya enak banget tuh. Saat puasa tiba-tiba mati gitu kan, udah enak, selesai hidupnya. Ngapain? Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zikir, nggak ada tugas-tugas lain lagi. Selesai hidupnya, enak. Justru hidup di dunia itu sebetulnya nggak enak di sini tuh. Apa-apa mesti usaha kan gitu. Pengen duit mesti kerja, ya kan. Pengen makan mesti makan, nyari makan kan. Capek mesti tidur. Kalau orang udah mati nggak ada kebutuhan itu. Ya kan? Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu kerja, tidak perlu ibadah, ya kan? Nggak perlu susah payah. Udah enak hidupnya. Yang penting amal kita cukup. Ya kan, dosa kita sedikit, apa yang ditakutkan? Kalau kita dalam posisi amal kita cukup, dosa kita sedikit, dan Allah ridho kepada kita, itulah mati ya udah pilihan yang paling enak. Selesai tugas kita di dunia, udah nggak ada kerepotan lagi, nggak ada kesusahan lagi. Termasuk juga para nabi dan rasul seperti itu, selesai tugasmu di dunia sudah enak sangat dengan menikmati kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya di dalam kenikmatan. Kira-kira hikmah dari kisah Nabi Isa ini seperti itu, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan dirinya sebagai seorang bashar, sebagai seorang manusia biasa yang seolah-olah di mata manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, yang manusia biasa, yang beristri, yang makan dan minum, yang tidak bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Semua itu walaupun mau bisa, tapi Rasulullah tidak menampakkan dirinya sebagai seorang yang luar biasa, tapi sebagai manusia biasa di mata manusia. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah Rasulullah tidak disembah dan bisa diteladani dengan mudah oleh umatnya. Sekarang kalau umatnya lebih bisa mau ngikutin gimana? Gimana caranya saya ngidupin orang mati? Nggak bisa. Ya kan, gimana caranya saya? Nah, sebagainya dan sebagainya. Itu sangat sulit untuk ditiru. Sementara Rasulullah kehidupan sehari-harinya sangat mudah untuk ditiru. Kan, puasa Senin Kemis plus Ayamul Bid misalnya, nggak ada yang berat, ringan. Yang wajib Ramadan kan gitu. Sholat hanya 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat, itu nggak berat, sangat ringan, sangat manusiawi. Makan kalau sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang, sangat manusiawi sekali. Seperti hikmah yang bisa dipetik oleh Rasulullah SAW dan kita umatnya melalui kisah-kisah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya atau mau menambahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat mungkin ini kalau misalnya keimanan orang zaman sekarang atau yang akan datang mungkin lebih kuat dibandingkan dulu itu mungkin keimanannya lebih kuat pada zaman Nabi itu, percaya kepada Tuhan, dibandingkan sekarang mungkin dengan yang akan datang. Tapi kenapa Allah menciptakan Dajjal pada yang terakhir itu? Sudah misalnya iman orang itu yang kuat, itu malah diciptakan Dajjal. Kenapa nggak diciptakan misalnya kenapa Nabi Isa itu yang nanti itu yang supaya membuat orang itu menjadi keimanannya menjadi kuat kembali gitu. Kenapa si Dajjal itu diciptakan gitu Pak? Udah kita udah pada lemah mungkin imannya, ditambah lagi dengan datangnya Dajjal gitu. Walaupun nanti Dajjal perang dengan berkelahi dengan Nabi Isa. Ya, kenapa ya? Apa ini? Saya juga nggak tahu. Apa ini percobaan atau gimana coba? Ya, itulah namanya ujian, ujian. Sama aja. Kenapa Allah kok menciptakan iblis? Pertanyaannya kan gitu. Coba kalau iblis nggak ada, Nabi Adam di surga.
Kita semua di surga, penduduk surga. Ngapain kita ke bumi kan? Ya itu suka-suka Allah aja gitu kan. Susah. Lah Allah maunya gitu supaya menguji manusia ya seperti itu. Yang penting kan gini, yang penting adalah emang sengaja Allah itu menciptakan seseorang itu gimana caranya orang ini biar banyak dosanya. Itu gitu Allah tuh maunya gitu. Supaya apa? Supaya orang itu bertobat. Kan Allah tuh nggak mau bikin, ada dalam Al-Quran diciptakan jika seluruh manusia ini beriman dan bertakwa nggak ada yang dosa, Allah akan hancurkan. Allah akan ciptakan makhluk yang punya banyak dosanya. Kemudian apa? Allah ini bertobat. Kenapa? Supaya orang itu semua makhluk Allah tuh malaikat tahu Allah tuh Maha Pengampun. Karena kalau tidak ada yang berbuat dosa, ya kayak malaikat ini kan yang berdosa, semua nurut semua. Kamu ini ya, inggih, kamu ini ya, inggih, nggak ada yang lawan. Gimana para malaikat itu tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang? Nggak ada yang tahu kalau nggak berbuat dosa. Kan lama-lama, misalnya kita jadi bos itu kan, di kantor gitu kan, jadi bos. Semua anak buahnya nurut, semua nggak ada yang bandel gitu kan, kayaknya nggak seru gitu loh. Ya kan, kamu nyapu ya, gimana? Oh bersih. Kamu nggak boleh telat ya? Gimana? Nggak ada yang telat gitu kan. Kamu kerjaan harus beres semua. Kok nggak ada yang bandel ya gitu? Susah. Nggak ada yang demo ya. Nggak ada yang demo gitu kan. Makanya Allah tuh gimana? Orang-orang tahu gimana makhluk-makhluk itu tahu bahwa aku tuh Maha Pengampun. Nah, kalau nggak ada yang buat dosa. Makanya Allah ciptakan makhluk yang berbuat dosa terus. Ini dosa lagi dosa ya. Tapi yang penting adalah apa? Segera bertaubat. Itu gitu. Masuk Allah ujian yang paling berat adalah Dajjal. Supaya apa? Manusia sengaja manusia itu sengaja nanti wah ikut Dajjal semua. Tapi nanti turun Nabi Isa. Nah di sinilah setelah turun Nabi Isa, wah ternyata Dajjal ini bukan Tuhan. Ada Nabi Isa juga bisa melakukan itu. Tapi dia memerintahkan untuk menyembah Allah. Inilah ujiannya. Orang yang sudah pengikut Dajjal ini mau nggak jadi pengikut Nabi Isa berbelok? Nah gitu loh. Ujiannya di situ sebetulnya. Di ujung-ujungnya nanti Dajjal terbunuh, semua orang kan Islam semua. Nah, ada juga kisahnya di ayat-ayat lain. Semua orang Islam semua sampai orang itu bingung mau bayar zakat ke siapa. Karena semua orang akan makmur, gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, apa pade? Kertor harjo. Nggak nyampe ya? Wah? Nggak sampai. Sampai nanti setelah Dajjal terbunuh, nanti gitu. Diceritakan ada dalam Al-Quran sampai apa? Orang itu membayar zakat bingung karena nggak ada orang miskin. Semua orang itu hidup dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dalam kemakmuran setelah Dajjal terbunuh dengan Nabi Isa. Nah itulah kenapa Dajjal turun dikasih ujian yang berat dulu nih. Ujian berat, Nabi Isa turun, ini kalah, jadilah makmur, semua orang Islam. Satu agama nanti. Nggak ada Kristen, nggak ada Yahudi, nggak ada Buddha, nggak ada Hindu. Islam semua dan makmur semua. Dunia ini berada dalam tadi itu tonton terentem gitu. Ketora harjo. Itu akan terjadi hingga sampai orang bingung mau bayar zakat. Karena tidak orang mau menerima zakat. Saya mau bayar zakat. Duit saya banyak, ngapain saya dikasih zakat gitu. Saya justru mau bayar zakat juga gitu. Bingung, nyari orang yang mau menerima zakat tuh susahnya minta ampun. Sekarang kan kita ngeluarin zakat kan gampang. Mustahiknya rebutan gitu kan, proposal sekarang aja udah masuk gitu ke kita. Nanti ada masanya orang mau bayar zakat tuh bingung, ngasihnya ke siapa? Nyari orang miskin tuh susah setengah mati. Orang miskin nyari pelosok-pelosok mana? Wah ada orang miskin di sono semua langsung kaya orang miskinnya, yang bayar zakat kasih dia semua gitu, susah. Tahun depannya mesti nyari lagi orang miskin gitu loh. Jadi itulah rahasia kenapa ya itu mungkinnya seperti itu ya. Tapi Allah pasti kalau Allah menentukan sesuatu pasti selalu ada hikmah di balik itu. Ya mungkin itulah hikmahnya. Ujiannya bagi manusia akhir zaman ini yang begitu berat. Tapi biasanya di balik ujian berat itu ya akan ada satu hal yang baik kan. Innamal usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana untuk menciptakan manusia itu dengan satu agama, dengan makmur. Jadi uji dulu yang berat dulu nih. Habis itu kan nanti makmur semua. Gitu. Mungkin ada teman saya yang mau umroh ke Arab, umroh bulan Ramadan ini. Karena ke Arab bingung gitu. Baru saya cerita Pak, kalau dia mau buka itu malah orang tuh
ditarik-tarik kok. Kamu buka di sini, ambil. Oh enggak, buka sini. Jadi yang mau buka tuh ditarik-tarik orang yang mau buka. Ya betul. Kenapa? Karena kan ada itunya. Kalau itu. Betul. Di sini ya, makan di sini. Karena pengen rebutan pahala. Rebutan pahala. Karena kan Rasulullah bersabda, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, itu pahalanya copy paste ke dia. Pahalanya orang itu buat dia aja copy paste tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kan rebutan pahala sebetulnya. Kalau dia buka di tempatnya ini makan makanannya dia, pahalanya kan pahala orang puasa ini kan dia dapat di copy ke dia. Gitu loh. Banyak banget pahalanya itu gitu loh, luar biasa. Makanya dia rebutan pahala. Ayo ke sini aja. Gitu. Maksudnya gitu sampai dia udah makanannya digelar, yang enak-enak dipilih ya kan. Plus ada calonnya pula yang narik-narik gitu loh. Iya. Nah, ini itu rebutan pahala sebetulnya. Ya seperti itu gambarannya. Tapi di masa di zaman akhir nanti mencari orang seperti itu adalah untuk yang mau menerima zakat. Nah, seperti itu. Mau zakat nggak? Mau zakat? Tempat saya aja nih zakat saya terima gitu. Saya aja gitu ya, rebutan mungkin seperti itu juga. Dan pertanyaan lagi Pak, tapi ada nyimpang Pak. Iya. Sebenarnya tanya Pak Anies saya suruh ke saya. Jadi gini Pak, kalau misalnya orang punya itu mandi junub gitu ya, tapi udah keburu aja gitu Pak. Terus puasanya tuh batal atau bagaimana Pak? Enggak batal. Kalau keluar spermanya itu sebelum subuh nggak masalah. Yang nggak boleh adalah keluar spermanya setelah ada subuh. Nah itu batal. Karena mandi wajib bukan merupakan syarat, sahnya puasa, bukan mandi wajib. Ya kan soalnya ada yang berpendapat kayak Pak Anies kan dikerjain dulu sama temennya. Lu nggak boleh puasa kalau masih junub, mesti mandi dulu. Jadi jam 3, jam 2 mandi. Dingin-dingin itu kan, mandi. Kan keramas gitu. Padahal nggak panas, sebenarnya mandinya ntar aja, subuh-subuh juga boleh gitu. Habis ada subuh boleh mandinya, nggak perlu jam 2, jam 3 mandi itu kalau dingin. Kan ngerjain lu sialan kan gitu, katanya Pak Anies. Seperti itu nggak batal, nggak masalah. Selama yang penting keluar atau berhubungannya itu yang penting sebelum adzan subuh itu aja. Kalau nanggung pas adzan gimana ya batal puasanya. Itu ayo jangan sering-sering. Ya silakan. Menjelaskan dari kita mendengar kisah Nabi Isa, memang saya dari kecil sudah belajar ya. Artinya apa yang disampaikan tuh sampai dengan Nabi Isa meninggal pada saat itu tidak jauh berbeda. Artinya di kitab yang saya pelajari dulu sudah menjadi lama. Hanya mungkin versinya pada saat hari ini nih, hari Kamis ini seperti amuan malam ditangkap, besok disalibkan, biasanya itu aja. Padahal kalau Islam jelaskan dia tidak dibapakkan, dijati oleh si Makian dari Judas. Bisa lupakan, anak bisa disiksa, tapi terus bilang mana? Saya langsung diangkat. Jadi akhirnya saya belajar tambah yakin memang inilah kitab suci Al-Quran ini memang penyempurna. Benar ya kitab-kitab sebelum yang salah. Nah, contohnya saya bisa begini, kalau kenapa kaget pada diturunkan Dajjal? Nah di Al-Quran jelas kita diwajibkan
ini di kitab suci perjanjian lama itu jelas, hanya tidak jelas siapa keturunannya. Nah pertanyaannya saya bilang Pak Anto, siapa sebenarnya keluarga Imron? Nabi bukan, apa bukan? Itu ada di kitab suci ya. Begitu istimewa keluarga Imron. Di Injil juga namanya keluarga Imron. Kalau di Injil tidak disinggung-singgung. Oh, nggak disinggung. Hanya berita Maria akan hamil sampai melahirkan seorang putra itu betul. Itu ada. Tapi siapa Maria sebenarnya ada keturunan tidak dijelaskan. Oh. Nah, yang memelihara Nabi Isa itu kalau situ bukan Zakaria, Yosef. Yosef itu ya Yahya berarti anaknya itu. Itu nama Islamnya Yahya, anaknya Zakaria berarti. Ya. Yosef. Yohanes sih ya, bukan Yohanes. Yahya itu Yohanes nama lainnya. Yohanes itu istilah di mereka tuh yang membaptiskan Nabi Isa. Ya betul. Maka saya nama Yohanes. Ya. Pada saat saya umroh di Jeddah saya ditahan. Karena nama itu Pak. Apa Nabi harus Nabi itu? Setiap menit rada konten budaya itu ambil pasar, nggak bisa, nggak bisa. Ya Allah, kenapa saya ditahan? Lupa nama ini pada jalan. Namanya Yohanes. Iya, gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Nah, kalau di Madinah itu kalau tadi lo ke puasa itu kan berputar. Nah, kalau di Madinah di Masjid Nabawi itu kan kita di sejarah sudah tahu bayar kita. Nah, kalau daerah saya itu ada Pak, kalau pesta, kemudian kalau sekarang bikin pesta, itu kita satu kampung itu rumahnya saya lihat aku gitu Pak. Kalau pas pergi, dia bawa pesta, saya berusaha kamu tuh bisa mampir ke rumah saya, harus makan ke rumah saya Pak. Dia bisa kebayang menjadi mereka tuh siapa sifat sosialnya begitu besar Pak. Hanya salah keyakinannya itu yang salah. Dan makanannya juga. Makanannya harus sendiri. Kalau pesta memang saya ingat waktu itu saya meninggal Pak. Sampai saya juga berdiri gemetar, tapi gimana ibu saya dan Sarah ada. Itu babi itu ada 113 ekor. Ada ibu saya tertua di luar. Itu jejer Pak. Jadi upacara adat, maaf kalau dipotongnya bukan kita kan sembeli. Saya kan ikat gini Pak. Jadi kita kurapin. Jadi kelewang saya kan panjang-panjang tuh. Maka yang saya berdiri gini, ini babi terkurap nih. Biasa begini posisi ini. Ini kepala babi sih. Jadi kalau kepala suku sama adat, kata-kata masuk selangkah begini. Atau ini. Sebelum bayang apa 112 pak. Kamu Pak. Kata saya, jadi itulah Pak kisah-kisah ini. Jadi ini meyakinkan saya Pak. Jadi alhamdulillah saya harus berterima kasih pada sahabat saya yang sudah meninggal. Dia lah yang tarik saya masuk ke sudah kelapa. Ya dulu saya, jadi saya sebetulnya sudah meninggal insyaAllah. Kalau Nabi Isa itu lahir di anak domba itu apa benar? Kalau itu kan Kalau versi kita kan dia kan langsung bagian bukan si papa dulu. udah nanti Pak Ali. Oh, iya. Kalau mereka tuh apa ya? Sebenarnya gambaran Nabi itu kan udah jelas Nabi itu penerima wahyu itu jelas Nabi saya penerima wahyu. Tapi dikondisikan itu yang dikhawatirkan seolah-olah dia menjadi Tuhan ya. makanya mungkin juga Allah memaksa segala di usia 3 bulan dilupakan. Nah kalau di meninggalnya kenapa? Karena dia membawa kedamaian. Jadi bahasa secara lahir dia itu Nabi Isa dilahirkan di kandang, dikasih bunga-bunga, dikasih ada salju. Kalau pikir kan Palestina ada salju apa salju. Jadi hanya itu aja, hanya bahasa tubuh aja gitu. Beliau ini kan membawa kedamaian. Itu aja. Kalau naik dari padang pasir, hanya mereka salju, ada salju di padang pasir. Ada salju ya? Semarang gitu. Iya, ada domba-domba itu versi mereka, ada domba-domba. Jadi ya Nabi yang memang di Al-Quran memang
jadi lebih yakin. Iya, mungkin banget. Jadi Berbanding Pak, ini tadi Pak Anies nanya Al-Maidah isinya apa? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibu sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ada Allah tadi ke Nabi Isa kan. Terus Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi dua orang yang diagungkan di mungkin di agama Katolik di sini. Kamu yang nyuruh ibunya sama kamu disembah gitu kan? Iya. Ini jawabannya Nabi Isa gini Pak. Maidah 119. Itu mereka trias 3. Oh ini kalau Bapak, ibu, anak, Trinita. Roh Kudus. Satu lagi Roh Kudus kan. Roh Kudus ya. Roh Kudus sebenarnya malaikat Jibril kalau bilang ini. Bukan Allah juga ya. Bukan. Kan malaikat Jibril yang mendatangi Maryam tadi kan misalnya mengabarkan bahwa engkau akan punya anak. Nah itu dianggapnya Roh Kudus ini penjelmaan Allah juga. Dialah yang memberikan anak ke situ, anak Tuhan, makanya kan gitu. Makanya kalau mau lihat wujud Maryam ya ke katedral aja pada patung dulu. Maryam itu berdoa itu tempat pas lagi berdoa. Kira-kira gitu. Tapi memang itu kan ya maaf itu kan setelah 3 abad bisa maka ada Konsil Nicea. Iya. Konsil Nicea itu maka lahirnya Protestan dan ada kelompok ini lebih mirip dengan Islam. Mereka ada puasa, ada sholat. Iya, Wales ya? Rusia ini sekarang bertempur dengan Ukraina ini. Rusia ini kan kelompoknya Ortodok, jadi sejarah panjang itu. Kayak siapa ya? Harum. Kan Bukhari itu kan di situ ya? Iya, Bukhari ini. Jadi ini kelompok itu. Jadi setelah Konsil Nicea itu makanya ada yang mana waktu itu antara kitabnya Injil pada King James itu dengan Katolik itu kan ada 73 surat ya, yang berbeda. Jadi oleh Protestan lebih sedikit ya. Ini memang ya itu kan agama kan beberapa Pecah-pecah ya? Iya. Akhirnya Kristen setelah Indonesia Iya. jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Iya. Nanti kata di YouTube ada pastor di Amerika ya, pastor Thomas Daud, saya suka banget dia tapi Daud. Isa ibu Nabi makanya dia masuk Islam. Oh iya. Guru besar dia itu. Baik, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol kita lanjut setelah ini. Boleh ngopi-ngopi. Nanti malam 21 di ngopi boleh tuh Pak. Kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.